Expo digelar sampai dengan tanggal 31 Maret tahun 2022. Tentunya di Gedung Kartini, Kota Malang. Wow, luar biasa. Dan pagi hari ini kita tayang live di channel YouTube MDP Organizer. Baik, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan ada sosialisasi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang tentunya perseroan perorangan. Nah, baik, untuk narasumber kali ini ada Ibu Eis Nurmala. Seperti apa profil dari Ibu Eis Nurmala nanti akan dibahas oleh moderator cantik kita. Baik, untuk pemirsa di rumah jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga bunyikan lonceng di channel YouTube MDP Organizer. Baik, langsung aja kita saksikan bersama-sama. Ini dia sosialisasi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kami persilakan untuk Mbak Letia Ningtyas. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih banyak untuk Mas Rahman atas pembukaannya. Untuk acara siang hari ini kita membahas tentang perseroan perorangan dengan narasumber Ibu Eis Nurmala. Beliau lahir di Jakarta 23 September tahun 1974. Pendidikan terakhir Magister Hukum Universitas Pancasila 2012 dan jabatan terakhir sebagai Subkoordinator Dokumentasi dan Pengumuman Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, teman-teman, ada yang tahu apakah itu perseroan perorangan? Mari kita tanyakan kepada Ibu Eis. Ibu Eis, perseroan perorangan itu apa sih? Untuk jelasnya mungkin nanti saya akan paparkan. Sebelumnya terima kasih untuk para pelaku usaha yang telah hadir dalam acara event Malang Expo pada pagi hari ini. Saya akan menjelaskan seperti apa itu perseroan perorangan, persyaratannya apa aja, manfaatnya apa aja. Terima kasih Ibu Moderator. Ya, untuk Ibu Eis, kami persilakan untuk menjelaskan sedikit tentang perseroan perorangan. Silakan Ibu Eis. Iya. Perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas dilatar belakangi dengan keprihatinan, maka Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Bapak Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasona Lauli terhadap pelaku usaha terutama pada sektor utama mikro dan kecil yang mengalami banyak kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Kesulitan tersebut dialami oleh para pelaku UKM, UMK sebagai dampak tidak adanya badan hukum yang menaungi usahanya. Menindaklanjuti hal tersebut, Ditjen AHU menyusun konsep badan hukum yang dapat membantu para pelaku usaha yang sejalan dengan arahan dari Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo untuk mewujudkan kemudahan berusaha, utamanya untuk memulai usaha di Indonesia. Setelah melalui berbagai kajian dan diskusi, Ditjen AHU berhasil membuat terobosan dengan memperkenalkan konsep perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas. Konsep perseroan perorangan yang telah dikenal di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Belanda. Namun, konsep perseroan perorangan di negara tersebut tidak berbadan hukum, sehingga konsep perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas merupakan sebuah terobosan yang memiliki berbagai kelebihan. Antara lain kelebihannya memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha, didirikan cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik, status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian, biaya pendaftaran yang sangat terjangkau, bebas menentukan besaran
menentukan besar modalnya, dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan dalam tambahan berita negara. Bersifat ontir dan juga konsep Badan Hukum Perseroan Perorangan selanjutnya diatur dalam pasal 109 Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja yang menjadi landasan lahirnya Badan Hukum Perseroan Perorangan dengan tanggung jawab terbatas. Pada tanggal 8 Oktober 2021, Bali telah di-launching perseroan perorangan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasona Lauli, dan telah dilaksanakan di beberapa provinsi seperti di Jakarta, Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Timur. Sejak diluncurkan hingga tanggal 19 Maret, ada sekitar 19.000 pelaku usaha yang telah mendirikan dan menerima sertifikat pendaftaran perseroan. Untuk mewujudkan pelayanan prima yang memudahkan masyarakat dalam hal ini pelaku UMK, aplikasi perseroan perorangan yang telah JNAHU bangun telah terkoneksi dengan Dukcapil, Direktorat Jenderal Kependudukan Data dan Catatan Sipil terkait validasi NIK, nomor induk nomor induk kependudukan, terus dengan Ditjen Pajak terkait dengan NPWP, dan dengan Kementerian Investasi sebagai penyelenggara dari OSS. Terkait dengan akses perbankan, Kemenkumham juga sudah berkoordinasi dengan OJK sebagai lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Dan juga para pelaku usaha harus memperhatikan klasifikasi baku lapangan usaha sesuai dengan peraturan Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2020 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dan peraturan dari KL pemberi izin. Beberapa KBLI tidak dapat menjadi kegiatan usaha perseroan perorangan antara lain pegadaian, pinjam-meminjam berbasis teknologi, industri minuman beralkohol, industri hasil fermentasi anggur dan hasil pertanian lainnya, dan industri minuman beralkohol hasil fermentasi malt. Selain itu juga para pelaku usaha juga harus memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang bidang usaha penanaman modal, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan peraturan sektor terkait lainnya. Untuk meningkatkan layanan kepada pelaku usaha dalam mendirikan perseroan perorangan, JNAHU akan menanamkan dalam aplikasi jenis kegiatan apa saja yang dapat dipilih oleh pelaku usaha dengan harapan memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk memilih kegiatan usahanya. Demikian Ibu Moderator. Ya, terima kasih Ibu Is. Saya boleh bertanya Ibu Is? Mungkin ini juga yang akan ditanyakan oleh teman-teman. Apa sih manfaat memiliki perseroan perorangan itu? Bagaimana Ibu Is manfaat ke depannya? Untuk manfaatnya untuk pelaku usaha, bila sudah mendapatkan sertifikat dalam hal ini sudah berbadan hukum, PT-nya itu bisa mengajukan lelang ke kementerian atau ada kegiatan yang harus PT yang berbadan hukum. Dalam hal ini UMK bisa melakukan lelang atau ekspor, begitu. Terus apa sih bedanya antara perseroan perorangan dengan perseroan terbatas persekutuan
persekutuan modal? Itu bedanya banyak sebentar. Dalam hal ini, untuk PT, dalam hal ini saya sebut dengan PT Persekutuan Modal ya, PT Persekutuan Modal dan PT Perseroan Perorangan. Untuk PT Persekutuan Modal itu pendirinya bersama-sama atau lebih dari 2 orang. Lebih dari 2 orang dan juga dia harus memiliki ada modal yang disetor 25% dari modal dasar. Kalau PT Perorangan itu hanya satu direksi saja, jadi bisa langsung menjadi direktur untuk PT Perorangan. Dan untuk modalnya tidak ada, hanya maksimal, modal usahanya maksimal 5M. Untuk PT Perorangan tidak membutuhkan akte notaris, hanya mengupload surat pernyataan pendirian saja. Itu aja, Mbak Dati. Mungkin di antara Bapak Ibu peserta yang hadir di sini ada yang ingin bertanya? Oh boleh, minta tolong dari sisi sana. Minta tolong Bapak bisa maju ke depan. Minta tolong Pak sebutkan namanya, dari mana dan apa pertanyaannya. Terima kasih Pak. Terima kasih waktu yang diberikan oleh kami. Saya dari Rembang, Kabupaten Rembang. Nama Pak? Nama Surekno. Kebetulan saya ikut pameran di sini saya dari Batik Tulis Lasem. Banyak hal yang perlu saya pertanyakan tentang PT Perseorangan. Nah, ini biasanya kalau namanya PT, orang awam itu pasti harus memenuhi persyaratan termasuk legal formalnya, terus pendanaan dan sebagainya. Nah ini bagi kami kan ini masih sangat baru dan perlu untuk disosialisasikan karena ke bawah itu biasanya tidak tahu. Ini yang menjadi kendala kami di bawah. Nah ini ada terkait dengan pertanyaan kami. Ini kebetulan kami kemarin diminta untuk mendampingi pembuatan CV bidang pertanian nanti untuk ekspor, termasuk di dalamnya ada hasil pertanian, empon-empon, temulawak, bunil dan sebagainya. Ini sudah jalan sebenarnya di Kabupaten Rembang. Saya sendiri juga asosiasi dari rempah Kabupaten Rembang. Nah pertanyaan kami gini, tadi disebutkan bahwa untuk membentuk PT Perseorangan itu tinggal kita mendownload AHU dan itu ya tidak salah ya Bu ya, tinggal mendaftar begitu. Nah ini biasanya kata mendaftar ini tentunya ada syarat-syarat tertentu mungkin begitu. Nah ini perlu penjabaran Bu, nanti syaratnya apa? Karena kami kemarin mengurus ONS RBA, saya dari Koperasi Jasa Angkutan Darat terkait dengan jasa angkutan darat, jadi ada AKAP, AKBP, terus barang umum dan sebagainya. Itu kita kan ada kelihatannya harus memenuhi syarat sedikit, tapi setelah kita jalankan sebenarnya sangat rumit juga. Ada SMK, sistem manajemen keselamatan dan sebagainya. Nah ini nanti untuk pembuatan PT ini kami perlu penjelasan yang lebih lanjut, syarat-syaratnya seperti apa dan sebagainya. Jangan sampai nanti ketika kita daftar ternyata di perjalanan ternyata banyak kendala begitu Bu. Terima kasih. Tambahan sedikit Bu tentang
pajak untuk PT perseorangan. Nanti ada berapa persen? Kalau UMKM kan 0,5%, tapi untuk PT perseorangan berapa persen? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu Ibu ya? Jadi beliau menanyakan syarat untuk mendaftar PT perorangan dan pajak untuk PT perorangan berapa persen? Terima kasih Bapak Ritno. Suwitno. Untuk persyaratannya untuk PTP itu mudah Bapak. Hanya mengisi laman di ahu.go.id milih PTP. Nanti di sana bisa diarahkan hanya nomor NPWP dan NIK aja, KTP. Gitu aja, Pak. Dan selanjutnya nanti diarahkan juga nanti untuk pengisian KBLI-nya, Bapak. Pengisian KBLI-nya yang sesuai dengan usahanya. Seperti yang Bapak bilang tadi, mau dalam bidang pertanian ya, Pak? Itu aja, Pak. Nanti kalau mau apa, Bapak bisa langsung daftar, nanti di depan ada dari rekan dari Dijen AHU yang akan mengarahkan Bapak. Gitu aja, Pak. Ada yang kurang, Bapak? Maaf, Pak. Untuk KBLI mungkin yang sesuai sama yang akan dijalankan aja Pak ya, Bapak iya. Itu aja Pak. Bagaimana Bapak Suritno sudah puas? Nanti kalau kurang jelas Bapak bisa datang ke booth kami di arah pintu keluar. Bapak bisa puas menanyakan semua hal tentang PT Perhorangan. Ya Pak. Nanti kita akan bantu juga untuk pendaftarannya kalau Bapak berkenan untuk mendaftar. Oke Pak. Mungkin ada pertanyaan terakhir, satu lagi. Oh ya Ibu, silakan Ibu. Ibu sebentar dulu. Bapak maaf untuk pajaknya, untuk pajak untuk UMK, kita sedang koordinasi dulu ya Pak ya. Dengan Dijen Pajaknya. Karena kemarin itu flat untuk 3 tahun itu sekitar 15% ya Pak. Flatnya 3 tahun. Ya Pak, bagaimana Pak? Biar kita lanjutkan untuk penanya berikutnya. Atau mungkin Bapak nanti bisa datang ke booth kami aja Pak untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, maaf ya Pak, nanti Bapak bisa datang ke booth AHU ya Pak. Bagaimana Ibu? Silahkan Ibu. Nama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nasihatul Aisyah. Kebetulan kami binaan dari Dinas Koperasi Surakarta. Ini kebetulan dari Kepala Dinas Sugeng Rawo Ibu. Yang mau saya tanyakan begini Ibu. Tadi kebetulan sama pertanyaannya, syarat untuk mendapatkan perizinan itu tadi itu kita masalahnya sebagai UKM itu kan selama ini saya dari Solo itu baru USS sama UMK udah lama USS itu pun saja juga masih beresiko, yang USS beresiko itu yang beresiko yang bagaimana itu juga yang dari Solo itu ada yang belum begitu paham betul klasifikasi yang beresiko itu, yang beresiko rendah, menengah dan yang tinggi itu juga masih setelah mengisi itu loh Bu, aplikasinya itu kan isiannya itu yang bagaimana juga belum, kalau kita ke online biasanya kendalanya kan nggak begitu tajam gitu deh. Terus untuk yang kedua tadi penjenengan ngendiko untuk yang klasifikasi itu klasifikasi yang bagaimana. Terus yang terakhir tadi kalau masalah pajak itu 3 tahun kurang lebih 15% itu nanti adakah kemudahan dari bagi UKM? Masalahnya UKM selama ini kan
apalagi pandemi ya Bu, mungkin ada sedikit melandai gitu pajaknya. Mungkin seperti yang pajak yang 0,5 mungkin lebih akan membantu bagi UKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Silakan Ibu Is. Ibu Asia. Ibu Nasia, terima kasih Ibu. Mungkin untuk resikonya itu Ibu berarti harus membaca dari peraturan dari OSS lagi ya Bu ya, Kementerian Investasi Bu. Memang di situ ada resiko itu ada resiko rendah, menengah, dan tinggi Ibu. Itu terus sama klasifikasi, maaf Ibu, klasifikasinya apa ya Bu ya, tadi kurang. Oh, batasan modal. Kalau UMK itu kan ada mikro dan kecil ya Bu ya. Kalau UMK itu maksimal memang modalnya 5M Bu. Kalau sudah modal usahanya di atas 5M, berarti Ibu harus naik kelas menjadi PT Persekutuan Modal. Gitu Ibu. Modal usahanya masih di bawah 5M, masih dikategorikan UMK. Kalau untuk pajak, memang Dijen AHU sedang koordinasi Ibu dengan Dijen Pajak. Mudah-mudahan akan diberikan kemudahan Ibu, gitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Bagaimana Ibu, sudah puas? Ya, ya demikian sosialisasi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengenai perseroan perorangan. Dan untuk teman-teman Bapak Ibu yang hadir di sini dan ingin bertanya lebih lanjut tentang perseroan perorangan atau layanan Dijen AHU yang lain, dipersilakan untuk mendatangi booth kami di arah pintu keluar, booth Dijen AHU di arah pintu keluar. Dan untuk beberapa pendaftar pertama, perseroan perorangan akan kita gratiskan untuk beberapa pendaftar perseorangan perorangan selama pameran ini berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, itu tadi persembahan dari sosialisasi perseroan perorangan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bersama narasumber Ibu Is Nurmala yang luar biasa. Baik, jangan kemana-mana pemirsa di rumah karena kita akan ada juga sosialisasi dari imigrasi yang kali ini akan menjadi narasumber. Beliau adalah Bapak Ahmad Nur Saleh. Seperti apa profil dari Bapak Ahmad Nur Saleh? Nanti kita saksikan bersama-sama. Baik, masih di Hybrid Event Malang City Expo 2022. Kita akan kembali setelah komersial break berikut ini.